5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini eksklusif karena Ustadz baru 3 hari keluar dari penjara. Ya betul deh. Bener ya Ustadz ya? Betul. Waduh. Dan setelah 5 bulan akhirnya beliau sekarang ada di hadapan saya. Ustadz ini jujur dulu ya Ustadz ya. Betul. Ustadz ini adalah salah satu Ustadz yang saya kalau nonton serem Ustadz. Iya deh. Iya. Karena wah luar biasa Anda kalau ngomong waktu itu saya kalau nonton aduh serem banget ini serem banget. Iya. Tapi betul. gimana Ustadz ceritanya sekarang apa gitu berubah atau apa atau gimana nih Ustadz saya nggak paham. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun yang selalu saya hadapi, saya tidak pernah melibatkan siapapun manusia. Oke. Nggak pernah. Nggak pernah. Sendiri? Ya, saya dalam mendapat satu petunjuk hidayah, bahkan keluar dari agama Kristen masuk Islam, itu tidak ada disuruh oleh siapapun. Oke. Tapi itu kemampuan saya memahami secara akademik, kemampuan saya memahami tentang persoalan teologis. Oke. Ya, tentu hal ini tidak melibatkan orang lain. Maksudnya setelah keluar, apakah Ustadz akan dengan gaya ceramah yang sama atau gimana sekarang gitu? Oh tidak mungkin. Enggak. Saya akan membantu masyarakat ini supaya kita tidak terkontaminasi dengan berbagai dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Entah pemerintah mau bangun kota di mana terserah. Boleh kita protes, tidak apa-apa kita protes. Mungkin Tapi cara protesnya gitu ya? Cara protesnya boleh kita protes, tapi dengan santun dan beretika. Tidak boleh mengadu domba atau menjelek-jelekan. Aduh, sudahlah berhenti itu, Det. Udah berhenti. Berhenti, stop itu. Karena itu memang. Gini. Ya. Kenapa Ustadz bisa berpikiran untuk udahlah berhentilah? Ini kan nanti ada yang berpikir bahwa ini jangan-jangan disuruh berhenti nih, disuruh ini, atau dari diri sendiri atau gimana itu Ustadz? Saya begini, saya sudah bilang dari awal. Jangankan saya mengatasi persoalan yang ada dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dalam kehidupan yang saya hadapi sendiri secara yuridis, dalam pandangan kehidupan pidana yang saya hadapi, begitu dihadirkan pengacara, saya tolak. Saya bilang saya akan hadapi hukuman ini sampai semaksimal mungkin saya akan hadapi. Itu. Kalaupun dia berakhir sampai 10 tahun, saya akan hadapi. Ya udah gitu. Sudah saya hadapi. Oke. Karena memang saya punya kesalahan sudah terlalu besar. Loh, tunggu bentar Ustadz. Ustadz menyadari bahwa itu kesalahan. Kesalahan saya. Menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Kesalahan. Kapan menyadari hal itu? Begini. Kita di Indonesia ini dalam kapasitas kita sebagai orang masyarakat Manado, ada kalanya kita bersenda gurau. Ada orang yang kita lihat rambutnya gondrong, lalu kita cap dia sebagai preman misalnya. Jesus. Oh, oke. Sampai ada orang di kampung saya. Oke, paham. Iya, oke. Orang di kampung saya namanya Alfred Marune disebut dengan Ape Jesus. Ini bercanda ini ya? Bercanda. Ya? Oke. Nah, ini di dalam kultus kehidupan kita orang Manado, ini sudah biasa. Oh. Tapi di Indonesia, artinya di Pulau Jawa, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya. Nah, ini yang saya keliru besar sekali. Saya tidak boleh begitu sebenarnya. Saya tidak boleh. Oke. Nah, ya, tapi apa yang menyadarkan Ustadz pada saat itu? Saya sendiri. Setelah masuk atau di mana Ustadz? Setelah saya sendiri saya merenung. Di dalam penjara? Di dalam penjara. Dengan siapa saya mau apa itu? Oh, jadi Ustadz tuh merubah pola berpikir itu di dalam penjara? Di dalam penjara. Bukan dipaksa siapapun ya? Enggak ada yang pernah paksa. Di dalam penjara? Enggak pernah, Det. Berarti mendapatkan sebuah inspirasi baru di penjara itu. Betul. Gimana Ustadz bisa berpikir, oh berarti gue salah nih, nggak boleh kayak begini caranya tuh. Di momen apa tuh Ustadz? Saya nggak kebayang penjara tuh seperti apa soalnya. Iya, karena biar bagaimanapun begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh
ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Iya, betul. Haknya mereka juga ya. Hal yang sangat-sangat sakral. Tidak boleh saya jadikan itu sebagai Gurawan. candawan. Saya jadikan sebagai apa namanya? Ini humor. Humor ya. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Saya harus jaga itu, karena biar bagaimanapun keluarga saya di Manado, marga saya Waloni, Masya Allah, semua masih beragama Kristen. Itu. Dan bagaimana kesinambungan? Tapi ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Waloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara itu. Di penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya gimana? di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan, orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur, orang dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Ngobrol kita tentang persidangan. Nah, suruh bikin pledoi sama saya bikin. Saya begitu. Jadi pledoi saya itu tidak pakai tulis, hanya lisan. Iya. Yang bantu orang-orang Kristen juga di sana. Enggak, saya yang bicara langsung. Oh enggak, tapi yang ngobrolnya ada orang Kristen, ada orang apa. Oh iya, saya yang buat pledoi mereka. Nah, Ustadz yang buatin pledoi mereka. Ya, dikasih rokok sebungkus ya itu. Begitu. Oh, karena jadi akhirnya keberagaman itu terjadi di sana ya. Terjadi di sana. Itu kayak sebuah negara kecil ya. Ya, miniatur yang sangat baik untuk kita merubah tata kehidupan, kelola perilaku kita lah. Stop. Nggak ada arti apa-apa itu. Oh, nah Ustadz pasti akan kembali berdakwah. Iya. Nah, berarti gaya dakwahnya akan berubah dong, Ustadz. Ya, saya akan mengerahkan masyarakat ini untuk supaya kita jangan terlalu baku hantam juga gitu ya. Iya, jangan berhenti. Nah, jangan politik, jangan baku. Nah, Ustadz pada saat dulu ketika Ustadz keras, itu apakah istri dan anak mengetahui, diem atau anak pernah negur atau istri pernah negur? Oh, sebenarnya nggak mau. Oh, sebenarnya nggak mau. Nggak mau. Oh. Nggak mau, apalagi anak saya yang di kampus itu, yang di Unikom itu. Wah, ngapain gitu-gitu Pak, bikin malu Itu. Dia kan di Unikom di Bandung. Berhenti Pak, berhenti. Saya jadi malu. Itu. Nah, begitu keluar gimana nih? Anak, istri gimana melihat Ustadz sekarang? Nah, saya mesti katakan bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali kita menjadi jalan yang lebih baik untuk orang lain. Ya, kalau sekarang dengerin Ustadz kayaknya adem. Ya.